Untung aku kita suka. banget tau. Tengok. Jatuh. Gak boleh kayak gitu. Tengok jatuh lucu loh. Anjay orang lucu. Pasti dia nih dari kampung. Permisi mas, mau tanya gedung ekonomi dengan dia mas? Anjay ya. Kata gua kampung kau sini ya. Ini kampus bro. Rizky, gak boleh kayak gitu tau, gak sopan. Kan canda aku nih. Iya nih Rizky, logat Jawa itu identitas tahu. Kamu gak boleh ngeremehin kayak gitu. Semua budaya itu pasti punya nilainya sendiri. Ih, kemana sih teman kelompok aku kok nggak datang? Itu Fatur nggak sih? Fatur, jangan lompat. Fatur, kamu kenapa? Aku lagi sedih, gara-gara kemarin aku diajakin sama si Rizky. Perkara gaya bicara yang terlalu halus menggunakan bahasa Jawa. Jangan hiraukan omongan orang lain. Sopan santunmu itu justru patut dilakukan. Ya Dwi, aku juga terkadang merasa dianggap lemah gara-gara gaya bicara yang terlalu halus ini. Itu tuh yang kemarin ngajakin mahasiswa lain karena pakai logat Jawa. Iya tuh, sok banget, padahal nggak lebih baik. Iya, kok tega ya? Gak enak ya rasanya kalau misalnya kamu lagi diomongin gini. Kanan itu ada batasnya, kalau udah bikin orang hati itu bukan candaan lagi. Sore guys. Sore. Guys. Jadi sebelum kita mulai rapat, kemarin aku ada denger tuh kejadian dari orang. Di antara kalian ada yang punya masalah ya? Coba kalian omongin biar masalah ini cepat selesai. Jadi gini ceritanya. Aku datang jauh-jauh dari rumah. Aku cuma nanya ruang kelas. Tapi aku diajakin gara-gara gaya bicara aku yang menggunakan bahasa Jawa ini. Kalian tahu nggak sih apa yang menyakitkan? Ketika seseorang itu ngerasa tidak dihargai di tanah airnya sendiri. Ya di situ aku sadar. Aku salah. Aku minta maaf ya Tur. Aku kira itu lucu. Tapi itu aku salah. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Oke, aku maafin. Mulai sekarang kita berbagi sama-sama, bukan untuk aku, tapi untuk kita semua. Oke, karena kalian udah saling maafan, kita langsung rapat ke inti aja ya. Oke. Rizky masih kepikiran ya? Ya, aku merasa aku salah. Aku nggak nyangka aja kalau omongan aku bisa buat orang terkucil seperti itu. Yaudah, yang penting kan sekarang kamu mau sama-sama berubah kan? Yaudah, gak usah dipikirin lagi. Buktiin aja sama orang. Pagi, Kak. Keren banget nih kelasnya sepi. Iya, Kak. Kita akan mulai mata kuliah pada pagi hari ini ya. Sebelumnya di sini ada yang berasal dari daerah luar kota nggak ya? Saya Pak, Dari mana Dwi? Ini dari Jogja, Pak. Kalau Batur dari mana? saya dari Jawa Timur Pak, dari Pati. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan membahas mengenai perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Baik, Pak. Silakan dibuka bukunya ya. Indonesia itu kaya. Ada yang logatnya halus dan juga ada yang kasar. Semua itu sah-sah saja. Jangan sampai perbedaan menjadi bahan ejekan, karena itu dapat merusak persatuan. Menghargai budaya yang ada di Indonesia adalah suatu fondasi kerukunan yang berarti mengakui, menghargai, dan menerima semua keberagaman suku, adat, dan budaya. Di sini ada yang bisa memberi contoh nggak perbedaan budaya yang ada di Indonesia itu apa? Saya, Pak. Apa Dwi? Jadi yaitu yang pertama, berinteraksi tanpa diskriminasi, yang dimana berteman dengan siapa saja tanpa melihat latar belakangnya seperti suku, budaya, adat, dan daerahnya. Nah, yang terakhir yaitu tidak merendahkan daerah lain. Itu, Pak. Baiklah anak-anak, di sini Bapak ingin kalian membuat kelompok yang beranggotakan 5 orang ya.
Baik, Pak. Bener tuh kata Pak Yudis, kita tuh harus menghargai perbedaan yang ada apapun logatnya. Iya, kalian aku salah. Aku jauh berlebihan kalian. Maaf ya, Tur. Iya Prisky, aku maafin. Jadi kita sekarang saling menghargai, jangan ada yang merendahkan. Prisky mau nggak satu kelompok sama aku? Iya tuh, aja Wawa sama Dwi juga. Betul tuh Dwi, kalau semua dikerjakan secara sama-sama, semua akan cepat selesai bukan? Betul tuh Aira, persatuan itu lahir dari saling menerima perbedaan. Pesan dari cerita ini adalah yang pertama, hargai identitas budaya. Logat daerah seperti logat Jawa halus adalah bagian dari identitas dan kekayaan budaya. Itu harus dihargai, bukan dijadikan bahan ejekan atau lelucon. Meremehkan logat daerah sama dengan meremehkan akar budaya seseorang. Kedua, kesopanan adalah kekuatan. Sopan santun dan kehalusan bicara bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan karakter yang patut dipertahankan. Orang yang sopan justru memberikan dampak positif dan menunjukkan kematangan dirinya.